Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Utami Setiawati, NIM 19210620878. Saya akan menjelaskan hasil resume materi tentang manusia, teknologi, dan lingkungan. Poin A, manusia. 1. Populasi. Menurut Ari Kunto, mendefinisikan populasi adalah keseluruhan dari sebuah objek dalam penelitian. Ketika ada orang yang ingin meneliti sebuah elemen yang berada dalam daerah tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian terhadap populasi tersebut. Maka, populasi memiliki artian sebagai seluruh jumlah jiwa atau individu yang berada dalam suatu wilayah atau daerah. Oleh sebab itu, kumpulan ini memiliki kriteria yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam memecahkan masalah penelitian. 2. Masalah kependudukan. Masalah kependudukan dibagi menjadi dua, yaitu A. Masalah kependudukan yang bersifat kuantitatif, yaitu 1. Jumlah penduduk besar. Penduduk suatu negara menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pembangunan. Dengan memiliki jumlah penduduk lebih dari 273 juta jiwa, Indonesia mengalami berbagai permasalahan sebagai berikut. A. Pemerintah mengalami kesulitan dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup. B. Terbatasnya kesediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan, serta fasilitas sosial lainnya. Dengan itu, jumlah penduduk besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Jumlah penduduk besar tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak, namun lahan dan juga wilayah tidaklah bertambah. Oleh karena itu, perencanaan yang matang sangatlah diperlukan guna penentuan kebijakan terkait dengan kebesarannya jumlah penduduk. 2. Pertumbuhan penduduk cepat. Jika pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang seimbang, berbagai permasalahan akan muncul, baik masalah lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Dengan itu, semakin besar persentase kenaikannya, maka semakin besar jumlah pertumbuhan penduduknya. Kenaikan ini tentunya membawa masalah bagi kependudukan. Dalam penentuan kebijakan, semakin banyak yang perlu dipertimbangkan, baik dalam penyediaan berbagai sarana dan prasarana, fasilitas-fasilitas umum, dan yang terpenting kebijakan dalam rangka mengurangi laju pertumbuhan pendudukan cepat. Dari situlah muncul program KB. 3. Persebaran penduduk tidak merata. Masalah kependudukan di Indonesia adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Akibat dari tidak meratanya penduduk, luas lahan pertanian di Pulau Jawa semakin sempit karena dijadikan lahan permukiman dan industri. Sebaliknya, banyak lahan di luar Pulau Jawa belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia. B. Masalah kependudukan yang bersifat kualitatif, yaitu 1. Tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan di Indonesia masih belum merata dan tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena kualitas kesehatan penduduk tidak terlepas dari pendapatan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan penduduk, maka kemampuan untuk membeli pelayanan kesehatan juga semakin tinggi. Dengan adanya usaha untuk meningkatkan kualitas hidup, kembali lagi permasalahan itu tetapi muncul dan menjadi penuntut kebijakan guna meningkatkan kualitas tingkat kesehatan. 2. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Namun sayangnya masih banyak penduduk Indonesia yang kesulitan mendapat akses pendidikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia, yaitu 1. Pendapatan per kapita penduduk yang rendah. Pendapatan per kapita penduduk yang rendah maksudnya mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah. 2. Ketidakseimbangan jumlah murid dengan sarana pendidikan yang ada. Maksudnya di sini kurang memadai sarana dan prasarana yang ada di dalam sekolah. 3. Rendahnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan. 4. Tingkat pendapatan. 3. Solusi masalah kependudukan. 1. Pengurangan pertumbuhan penduduk. Salah satu cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memberlakukan program keluarga berencana atau KB. 2. Meningkatkan pemerataan pembangunan. 3. Menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk. 4. Melakukan program transmigrasi. 5. Melakukan program perbaikan gizi, salah satunya melalui posyandu. 6. Melengkapi sarana dan prasarana kesehatan, salah satu caranya adalah dengan membangun puskesmas dan rumah sakit. 7. Penyediaan air bersih. 8. Menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. 9. Menambah jumlah
tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan. 10. Menciptakan kurikulum pendidikan yang sesuai. 11. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar. 12. Meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam. 4. Peran positif manusia terhadap lingkungan. 1. Menerapkan sistem tebang pilih dan mengelola sumber daya alam secara bijak, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. 2. Mengadakan reboisasi atau penghijauan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna serta mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh terganggunya keseimbangan lingkungan. 3. Melindungi flora dan fauna langka dengan menetapkan kawasan cagar alam dan suaka marga satwa serta mengawasi ekspor dan impor hewan-hewan tertentu. 4. Mengolah limbah industri dengan tepat serta melakukan daur ulang limbah atau sampah rumah tangga untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Manusia juga dapat memilah sampah dengan cara bagi sampah menjadi 3 kategori, yakni sampah organik yang nantinya bisa digunakan sebagai pupuk kompos, sampah anorganik, dan sampah logam yang bisa dimanfaatkan kembali. 5. Menerapkan sistem multikultur atau tumpang sari dalam bercocok tanam, sehingga kesuburan tanah dapat terjaga. Selain itu, pada daerah lereng gunung dapat diterapkan terasering untuk mengurangi risiko erosi tanah. 5. Peran negatif manusia terhadap lingkungan. Makhluk hidup saling berkompetisi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antara semua makhluk hidup, manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan kompetisi lebih baik. Manusia dapat membuat berbagai macam alat untuk berkompetisi, mempertahankan hidup, akan tetapi kompetisi manusia tersebut ternyata juga berdampak negatif bagi lingkungan. Berikut ada beberapa peran negatif manusia yang merugikan lingkungan. 1. Manusia sering melakukan eksploitasi yang berlebihan sehingga mengancam ketersediaan sumber daya alam. 2. Manusia telah mengubah ekosistem alami yang seimbang menjadi ekosistem buatan yang memerlukan subsidi atau tambahan energi. 3. Pembangunan yang dilakukan manusia menyebabkan perubahan pada permukaan bumi yang tak jarang menimbulkan berbagai bencana seperti banjir air dan longsor. 4. Perburuan liar dan penebangan pohon sembarangan yang dilakukan manusia telah merusak ekosistem dan mengancam keanekaragaman flora dan fauna. Poin B. Teknologi. 1. Pengertian teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia dimulai dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Teknologi sangat penting di zaman sekarang karena dengan menggunakan teknologi akan semakin melaju dalam penggunaan sumber daya alam. Dengan itu, teknologi harus digunakan dengan sebaik mungkin. 2. Dampak positif teknologi terhadap lingkungan. Dampak positif dari teknologi terhadap lingkungan sebagai berikut. Adapun salah satu dampak positifnya terhadap lingkungan adalah proses penghijauan lingkungan semakin mudah. Misalnya di saat kita ingin menanam pohon, tentu saja kita menggunakan teknologi seperti teknologi informasi untuk mencari tahu bagaimana cara menanam dan memelihara pohon tersebut, teknologi mesin untuk menggali tanah, teknologi untuk membuat pupuk, teknologi komunikasi untuk mengajak teman-teman kita atau orang lain untuk ikut menanam pohon, teknologi kamera untuk mendokumentasi kegiatan kita, dan masih banyak lagi. Teknologi tersebut memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan gerakan penghijauan lingkungan. Selain itu, dampak positif teknologi terhadap lingkungan seperti di saat ada sugesti bahwa menggunakan teknologi secara berlebihan dapat merusak lingkungan. Dengan itu, kita akan melakukan upaya supaya lingkungan kita kembali seperti sedia kala, seperti melakukan penghijauan dan mengurangi pemakaian teknologi itu sendiri. Dengan begitu, tingkat kepedulian kita terhadap lingkungan semakin meningkat. 3. Dampak negatif teknologi terhadap lingkungan dan solusinya. 1. Lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan semakin sempit karena dibangun banyak perumahan. 2. Rusaknya lingkungan alam karena dibangunnya industri atau pabrik. 3. Terjadinya banjir dan erosi karena penebangan hutan tidak terkendali. 4. Pemenuhan kebutuhan primer dan sekundernya manusia mengeksploitasi alam.
5. Pemupukan yang berlebihan mengakibatkan pencemaran tanah. 6. Penyemprotan pestisida berimbas makhluk hidup yang lain terkena racun tahan lama yang dapat menyebar dalam rantai makanan ke ekosistemnya sehingga dapat mempengaruhi mata rantai makhluk hidup yang memakannya. 7. Terjadinya pencemaran udara akibat pembakaran hutan yang menghasilkan CO2 dan CO. 8. Terjadinya pencemaran air dari buang limbah industri. Solusinya, 1. Membuat peraturan yang mengatur terhadap kebebasan penggunaan masyarakat terhadap lingkungan. 2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin dan terus-menerus sehingga masyarakat akan lebih paham dan bijak dalam penggunaan teknologi. 3. Terus mendukung dan memfasilitasi kegiatan budaya daerah sehingga masyarakat tidak akan melupakan dan berusaha mempertahankannya. 4. Mengatur kebutuhan energi agar tidak habis dan menjaga kelestarian lingkungan. Poin C. Lingkungan. 1. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan sangat dekat dengan kehidupan berdasarkan interaksi alam dengan masyarakat, bahkan mempunyai cakupan sangat luas seiring perkembangannya, sebab kehidupan manusia sangat bergantung pada keadaan di sekitarnya. Oleh sebab itu, terus dilakukan untuk melestarikan lingkungan. 2. Isu global lingkungan. Isu global lingkungan merupakan permasalahan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi dunia serta menyeluruh. Isu global lingkungan mulai muncul dalam beberapa dekade belakangan ini. Kesadaran manusia akan hilangnya yang telah rusak membuat isu lingkungan ini mencuat. Isu lingkungan global yang mencuat ke permukaan yang bersifat global serta yang paling penting dalam lingkungan adalah mengenai pemanasan global. Pemanasan global atau yang sering kita sebut global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global menjadi isu global mutakhir terkait lingkungan hidup di mana pencemaran dan pengerusakan terhadap lingkungan dianggap sebagai faktor penyebab hilangnya sifat kealamiahan bumi akibat pemanasan global. 3. Solusi terhadap isu global lingkungan. Masalah pemanasan global jelas merupakan masalah serius yang memerlukan solusi terhadap isu global lingkungan yang fundamental dan holistik mengingat masalah tersebut merupakan kemerosotan mutu ekosistem planet bumi. Maka solusinya harus bersifat global. Setiap orang, setiap negara perlu menempatkan diri untuk bagian dari solusi problem solver. Untuk itu diperlukan pemahaman yang sama, kesetaraan dan objektif tentang penyebab masalah pemanasan global sehingga solusinya dapat ditemukan secara objektif pula. Poin D. Etika lingkungan. 1. Pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan adalah disiplin dalam filsafat yang mempelajari hubungan moral antara manusia dengan lingkungan dan seisinya. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos berarti norma, nilai, kaidah, dan ukuran bagian tingkah laku manusia yang baik. Dari segi etimologis atau asal kata, istilah etika berasal dari bahasa Latin yakni ethicus, artinya kebiasaan sesuatu dianggap etis atau baik apabila sesuai kebiasaan masyarakat. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. 2. Prinsip etika lingkungan. Menurut Anthony Clerap dalam buku Etika Lingkungan 2010 ada 9 prinsip etika lingkungan yakni 1. Sikap hormat kepada alam, yaitu sebagai bagian dari alam, manusia berkewajiban untuk senantiasa menghormati alam dan semua makhluk hidup lainnya, misalnya tidak mengganggu hewan liar yang ada di jalanan. 2. Sikap tanggung jawab yaitu manusia dituntut untuk menjaga, melestarikan, memelihara, serta menyelamatkan alam semesta ini sebagai milik bersama dengan rasa kepemilikan yang tinggi. Contohnya melakukan kerja bakti atau gotong royong untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal. 3. Solidaritas kosmis. Prinsip ini mendorong manusia untuk menyelamatkan alam semesta beserta isinya karena memiliki nilai yang sama dengan manusia. Contohnya, prinsip ini berfungsi mengontrol perilaku dalam batas keseimbangan serta mendorong manusia untuk mengambil
kebijakan yang berpihak pada alam dan lingkungan, misalnya tidak mengeksploitasi sumber daya alam. 4. Kasih sayang dan kepedulian kepada alam merupakan prinsip moral satu arah, artinya manusia bertindak untuk mengharapkan balasan apapun dari alam, sehingga segala tindakan yang dilakukan tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan alam. Contohnya, melakukan reboisasi atau penghijauan agar lingkungan memiliki daya serap air yang banyak. 5. Tidak merugikan adalah prinsip di mana perilaku atau tindakan manusia tidak merusak atau menghilangkan eksistensi atau keberadaan makhluk hidup lain di alam semesta. Misalnya tidak mengambil tangkai bunga sembarangan. 6. Hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip etika lingkungan ini menekankan pada pola hidup sederhana manusia. Artinya nilai dan kualitas hidup bukan didasarkan pada kekayaan, sarana dan standar material, melainkan hidup sederhana. Adapun cara agar pola hidup sederhana dapat terwujud, manusia sebaiknya hidup dengan penuh tenggang rasa sebagai perwujudan suatu sikap. 7. Keadilan berbicara tentang peluang dan akses yang sama tiap individu atau kelompok dalam membuat kebijakan dan mengelola sumber daya alam. Kebijakan dan pengelolaan tersebut diharap berdampak positif bagi alam dan makhluk hidup lainnya. Contoh adanya kebijakan pengelolaan perikanan yang bertujuan mengendalikan penangkapan ikan ilegal. 8. Demokrasi. Pada hakikatnya alam semesta memiliki begitu banyak keanekaragaman, sehingga dalam menemukan kebijakan seseorang harus memahami adanya keberagaman tersebut supaya saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain. Seseorang yang peduli lingkungan adalah orang yang demokratis. 9. Integritas. Moral prinsip etika lingkungan ini ditujukan pada pejabat tinggi agar memiliki sikap dan perilaku yang hormat pada lingkungan. Para pejabat tinggi dituntut untuk berperilaku bersih serta senantiasa berpegang teguh kepada prinsip yang dapat mengamankan kepentingan publik. 3. Penerapan etika lingkungan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. A. Penerapan etika lingkungan di keluarga. Lingkungan keluarga adalah salah satu tempat yang sangat efektif menanamkan nilai-nilai etika lingkungan. Hal itu dapat dilakukan dengan 1. Menanam pohon dan memelihara bunga di perkarangan rumah. Setiap orang tua memberi tanggung jawab kepada anak-anak secara rutin untuk merawatnya dengan menyiram dan memberi pupuk. 2. Membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya secara bergantian. Setiap anggota keluarga mempunyai kebiasaan untuk menjaga kebersihan dan merasa malu jika membuang sampah sembarangan tempat. 3. Memberikan tanggung jawab kepada anggota keluarga untuk menyapu rumah dan perkarangan rumah secara rutin. B. Peranan etika lingkungan di sekolah. Kesadaran mengenai etika lingkungan dapat dilakukan di lingkungan sekolah dengan memberikan pelajaran mengenai lingkungan hidup dan etika lingkungan melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai wujud kegiatan yang konkret dengan mengarahkan pada pembentukan sikap yang berwawasan lingkungan seperti 1. Pembahasan atau diskusi mengenai isu lingkungan hidup. 2. Pengelolaan sampah. 3. Penanaman pohon. 4. Penyuluhan kepada siswa. 5. Kegiatan piket dan jungsi. C. Peranan etika lingkungan di masyarakat. Pada lingkungan masyarakat, kebiasaannya berdasarkan pada etika lingkungan dapat ditetapkan melalui 1. Membuang sampah secara berkala ke tempat pembuangan sampah. 2. Kesiadaan untuk memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. 3. Melakukan kegiatan gotong royong atau kerja bakti secara berkala di lingkungan tempat tinggal. 4. Menggunakan kembali dan mendaur ulang bahan-bahan yang masih diperbarui. HOTS. A. Kategori C4. B. Soal. Bagaimanakah relevansi antara prinsip demokrasi dengan lingkungan hidup? C. Jawaban. Prinsip demokrasi di sini sangat relevan dalam bidang lingkungan hidup, terutama dalam kaitan dengan pengambilan kebijakan di bidang lingkungan hidup yang menentukan baik buruk, rusak tidaknya, tercemar tidaknya lingkungan hidup. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian resume. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.